Welcome to my YouTube channel. Asik. Ini pembukaannya agak-agak beda dari biasanya. Ini apa ini, ayo? Ini sambil sarapan pagi. Aku mau nyoba share cerita pengalaman aku, which is ini setahun yang lalu. Tanggal berapa hari ini ya? Kita lihat dulu. Maaf ya guys, aku pakai laptop karena catatannya ada di sini. Catatannya sebenarnya ada di handphoneku, cuman aku sinkronkan ke laptop biar aku tahu aku kemana aja selama aku perjalanan ke situ. Ya, flashback dulu. Hari ini adalah hari tanggal 7, which is setahun yang lalu. Sebenarnya mulai dari tanggal 5 ke 13. Setahun yang lalu aku traveling. Masa pandemi kapan berakhir ya, biar aku bisa liburan lagi. Tiap tahun aku dengan dua sahabatku yang ada di Padang, which is Anna dan Ludo Street atau Ulil Amri. I will capture the Instagram account to here. Tapi Instagramnya Ulil tuh banyak banget, atau Ludi ini banyak banget. Dan salah satu aja nanti akan aku ini ya. Entahlah, pokoknya dia punya banyak Instagram. Terus diingetin aku sama handphone bahwa hari ini 2 hari yang lalu, which is tanggal 5 Oktober itu perjalanan kedua kami keluar negeri lagi. Mereka berdua nggak suka keluar negeri. I mean, ya gitulah, pilihannya lokal. Kita cinta produk Indonesia. Jadi setahun yang lalu, tanggal 5 Oktober 2019, kita itu bertiga punya rencana tiap tahun harus traveling bertiga. When we are still single. Di usia sekarang ngomongin single kayaknya berat banget ya. Pokoknya ini udah kejadian dari 2018, tapi aku 2018 itu tidak terjadi secara mulus. Kenapa? Aku kasih cerita dulu. 2018 itu aku juga traveling di bulan November, which is itu ulang tahunnya Anne saat itu. Memang kebetulan ulang tahunnya Anne saat itu juga aku pergi ke Bali sama temenku yang lain, which is aku juga ngajakin mereka. Nah disitulah aku ngerasa sesama teman kok dipisah-pisah ya. Aku hari ini sama teman yang lain, yang ini aku sama teman Anna Maulil. Jadi itu 2018 itu masih trial gitu ya. Kalau kalian belum tahu, Anna dan Ulil itu adalah mereka sahabat kuliah aku, which is kita berteman dari 2000. Tapi aku 2018 itu tidak terjadi secara mulus. Kenapa? Aku kasih cerita dulu. 2018 itu aku juga traveling di bulan November, which is itu ulang tahunnya Anne saat itu. Memang kebetulan ulang tahunnya Anne saat itu juga aku pergi ke Bali sama temenku yang lain, which is aku juga ngajakin mereka. Nah disitulah aku ngerasa sesama teman kok dipisah-pisah ya. Aku hari ini sama temen yang lain, yang ini aku sama temen Anna Maulil. Jadi itu 2018 itu masih trial gitu ya. Kalau kalian belum tahu, Anna dan Ulil itu adalah mereka sahabat kuliah aku, which is kita berteman dari 2006, if I'm not mistaken, sampai detik ini gitu. 2006 sampai detik ini udah berapa tahun ya? Pokoknya hitung aja deh sendiri. Soalnya aku masih belum sarapan. Yang aku pegang-pegang ini adalah sarapan pagi aku. Mau lihat nggak sih sarapan pagi aku pakai apa? Nanti tumpah. Ini bukan bubur, tapi adalah oat. Jadi aku di Batam itu biasakan sarapan pagi pakai oat. Tapi kalau di Padang di rumah nggak ada cerita sarapan paginya oat. Gatal-gatal ternyata pakai topi Bali ini ya. Ya maklum lah, syutingnya di dalam rumah, jadi ya begitu deh. Ini udah Bali. Ini apa, ayo aku kasih lihat dulu, bentar. Aku taruh sini ya. Permisi. Jangan dimakan. Please jangan dimakan. Kaliko jangan dimakan, please jangan dimakan, itu sarapan pagi aku. Mana, kelihatan nggak sih? Nih, Lombok. And then also here. Kelihatan pak? Nih. Siap. Ya, karena nggak bisa pakai rok jadi bikin apa. Oke, jadi ngomongin soal 2019 tahun lalu kami traveling bertiga dari Bali to Lombok. Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
2013, which is 9 hari 8 malam menghabiskan waktu bersama-sama mereka. Nah, mereka berangkat dari Padang and I come from Singapore. Why? Pasti kamu bertanya, kenapa Vicky berangkatnya dari Batam ke Singapura and then Singapura going to Bali? Emang nggak ada ya flight domestik dari Batam terus langsung ke Bali? Ada, jawabannya ada banget ya. Aku bukannya tidak mendukung flight domestik ya, secara aku tuh backpacker ya. Selagi ada harga yang lebih murah dan kita bisa transit enca paspor, ya why not gitu ya. Anyway, aku boleh makan gak sih nih? Ini aku pegang-pegang mulu deh ya. Sambil makan gak apa-apa, soalnya porsinya banyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu lah ya, biar ada tenaga buat ini, buat bercerita. Karena udah kebanyakan video di handphone aku berniat untuk mengupload video ini lebih dulu dari video-video yang lain. Mohon maaf ya narasumber-narasumber aku yang udah ada di handphone aku. Nggak adil kayaknya. Karena ini video pengen anniversary 1 tahun yang lalu. Rasa oat ini gimana rasanya ya? Udah pernah makan oat nggak sih? Kalau kata orang ini sarapan pagi orang tua. For me is for my better life. Biar aku minimal kadar kolesterolnya turun gitu. Walaupun aku nggak tahu ya kolesterol aku berapa, tapi ya kenapa enggak aku menjaga kolesterolku tetap stabil. Nah, pokoknya nggak ada kolesterol lah. Aku ngidupin kipas angin kedengeran ya? Apa lah ya, sana panas coy. Kalau aku buka pintu, kedengaran. Nah tuh, kedengaran orang lagi kerja. Jangan aku lagi duduk-duduk cantik sama kucing. Ntar ke bawah. Dara udah makan kali kok? Udah. Lama juga ngabisinnya. Annyeong. Saya Sincak. Ala-ala nonton film Korea begini dah akhirnya. Aku makan dulu, nanti aku naikin kamu ya. Naikin, aku angkat kasih lihat kamera. Kamu wajib dijadiin gimmick buat YouTube aku. Jahatnya Ternyata kucing tuh suka ini guys. Tarik dia mau ke sini. Jangan ditarik. Aku nggak pakai celana loh. Astaga. Sakit harus sih. Kukumu belum aku gunting. Ya, mainlah dengan plastik itu. Kok berantem sih? Oke.
sarapan pagiku habis. Ini bisa membuat aku berkonsentrasi bercerita. Setting cahaya ya. Menarik lah. Ih, kucing ini kayak gitu ya. Jangan kayak gitu ya, Harsi. Nanti jatuh pula laptop awak nih. Udah tinggal satu lagi. Emang laptop ada berapa coba? Pencetannya di sini, aku simpan pula. Ngaruh nggak sih? Mau kelihatan yang muka aku? Ya, sama aja lah. Oke. Jadi kita mulai dari mana nih ceritanya ya? Where I can start? Oke. Perjalanan mulai dari aku berangkat dari Batam ke Singapura, dan Singapura tuh Bali. Tadi kenapa aku memilih Singapura? Pertama, itu lebih irit, lebih murah tiketnya, sekitar selisih 400 ribuan lah. Kalau dihitung dengan tiket ferry ya sama aja, dihitung dengan MRT dari Harbourfront Singapore to Changi Airport juga sama aja. Tapi ya itulah antusiasmenya berbeda, karena kita ngerasa when you are landing in international airport Ngurah Rai, people think that you are bule or you are international tourism, padahal aku lokal. Dasar otak ya, pokoknya begitu dah. Jadi harusnya kalau dari Batam itu transitnya di Surabaya, and then Surabaya going to Bali. Sebenarnya cuma berapa jam perjalanan ya, aku lupa. Aku pernah sebenarnya dari Batam via Bali 2018 waktu temanku wedding. Tapi ini akhirnya aku memilih Singapura karena aku udah tahu tiketnya lebih irit dan lebih efisien menurutku. Kalau kamu nyobain langsung lewat dari Batam Bali juga nggak ada masalah ya. Ini pilihannya masing-masing. How much I get the ticket? Nah, ini dia. Kalau kamu cek di akun untuk naik tiket pesawat itu, which is you name it, tiket dari Batam Surabaya PP itu kalau nggak salah sekitar 2,4 gitu, 2,5 gitu. Itu naik maskapai yang ekonomi warna merah ya. You know, apa tagline-nya aku lupa. Terus aku naik from Singapore to Bali 2 ways, aku kena 2 million, 2 juta naik flight ekonomi juga, warna merah juga, tapi yang punya Malaysia, yang kamu pasti tahu namanya itu apa. Terus aku naik pesawatnya 2 juta, terus perjalanan ferry naik kapal dari Batam ke Singapura lewat Harbourfront bisa, lewat Tanah Merah. Tanah Merah lebih dekat ke Changi Airport ya. Kalau kamu pernah ke bandara Changi Airport, sebenarnya lebih cepat lewatin Changi. Lebih dekat lewatin Tanah Merah. Karena aku pengen jalan-jalan dulu. Nggak sih, udah berkali-kali nyampe Singapura, jadi nggak ada antusiasme pengen jalan lagi sih, cuma lewat doang. Nyampe di Harbourfront, Batam Harbourfront, dari Batam Center to Harbourfront Singapura, harga tiketnya 280.000 coy, PP, bayangin. Paspor Indonesia going to Singapura itu 280.000, lu udah bisa ngecap paspor lu ke luar negeri. Negara kecil dengan powernya yang luar biasa, dengan kekuatan paspornya mereka. Ya begitu dah. Itu dulu. Sekarang pandemi, we are close, border is close. Totally pandemi di Indonesia begini, and di Singapura udah kayak gini. Jadi kita tidak akan ketemu, and tidak akan yang namanya bertemu. Border itu belum tentu kapan bukanya, which is Indonesia di Batam tiap hari angkanya makin naik dengan pandemi. Singapura tiap hari angkanya makin turun. Ya, kamu bayangkan aja, akankah mereka traveling ke Batam, or akankah mereka membukakan pintu mereka untuk kita orang Indonesia pergi ke sana? I don't think so. Menurutku sih tidak ya, karena
berisiko untuk warga-warga mereka, atau berisiko untuk ya kita kan nggak tahu pandemi ini kayak mana ininya, virusnya tidak terlihat gitu ya. Oke, don't talk about pandemi. I will not also to talk about it. Kita ngomongin soal ini, aku mana ya? Perasaan belum aku ini ya catatannya. Kok begitu? Oh my god, ini dia. Oke. Aku nyampe ke Harbourfront. Pokoknya nyampe aja Harbourfront, naik MRT ke Changi. Kamu bisa beli kartu MRT, atau yang udah punya kartu MRT tinggal di top up di mesinnya. Oke. MRT itu ada di mana-mana. MRT namanya Mass Rapid Train, alat transportasi yang digunakan oleh turis atau warga Singapura untuk bepergian. Bisa digunakan bus, bisa digunakan taksi, bisa gunakan kereta bawah tanah atau yang namanya MRT. Aku naiknya MRT karena which is dari Harbourfront ke Changi itu, kalau nggak salah itu kalau pakai MRT sekitar 45 menit. Kalau pakai bus lebih lama lagi karena kan banyak stasiun berhentinya. Kalau lebih taksi juga lebih cepat gitu ya. Better pilihan ada di kamu gitu. Kalau aku memilih MRT biar lebih cepat ya. Pertama nyampainya di warna ungu dulu. Harbourfront itu warna ungu, and then kamu pindah nanti ke warna hijau. Nyampe di Tanah Merah, transit, and then Tanah Merah going to Changi Airport begitu. Nanti aku screenshot mapnya Changi ya, mapnya MRT ya, jadi bisa. Nah, Changi Airport, waktu itu Terminal 4, penerbangan semua milik perusahaannya apa ya, airlinesnya Malaysia yang warna merah. Pokoknya harganya murah banget, menurutku terjangkau. Which is when you going to Bali, 2 ways ticket from Singapore to Bali and then Bali to Singapore, you took 2 million. When you're going to from domestic, you took 2.5 or 2.4, something like that. So you can save 500,000 in your pocket. For me, I can I can expense to ferry ticket, and I can expense to MRT, and then I can cap my passport gitu. Ngomongin berangkatnya dari Singapura ke Bali, penerbangannya banyak, mulai dari pagi, siang, dan malam. Aduh, jangan mengganggu konsentrasi aku, ya. Apalah, nanti terjepit tangannya. Oke, aku pergi penerbangannya malam saat itu, penerbangan 9:30 dari Singapura, Changi. Nyampe di Bali itu kalau nggak salah jam 12, kalau nggak salah ada jam 12 malam. Jam antara Bali sama di Singapura itu sama, waktu Indonesia Tengah gitu. Nyampe di sana aku langsung ketemuan sama driver, aku sewa mobil kecil. Aku sebenarnya kita bertiga udah sebulan sebelumnya udah searching. Aku, Ano, Maulil itu udah searching kemana aja tempat yang akan kita datangin, berapa biayanya udah kita list, udah kita bikin itinerary-nya gitu ya. Kita udah kontak sewa mobil selama di Bali, sewa motor selama di Lombok. Nah, kenapa aku pilih motor nanti ceritanya. Pokoknya panjang cerita ini, karena aku ceritakan buat kamu semua deh. Jadi aku udah kontakan sama yang sewa transportasi di Bali. Nanti aku kasih nomor handphonenya, belinya namanya Beli Dewa. Pokoknya semua namanya kebanyakan Dewa gitu. Putu, Beli, pokoknya aku panggilnya Beli Dewa. Aku kenal dia 2014 waktu aku ke Bali 2014 sama teman-teman kantor yang ada di Padang. Jadi begitu. Terus aku kontak dia, udah deal-dealan harga sewa mobil waktu itu 250.000 dengan mobil kecil. Mobil kecil itu cuma muat 4 orang, sekelas mobilnya kalau nggak salah Karimun, kalau nggak salah deh. Pokoknya level-level gitulah, mobil kecil manual. Terus aku udah udah dapet, and then nyetir, nyampe di Bali, transaksi, bawa mobil, cek, kasih KTP ke si belinya untuk garansi bahwa aku tidak akan merusakkan mobil, atau pokoknya garansi bahwa mobil itu dipinjam, aku sewa selama aku berkendara di Bali. Oke, terus aku nginap di Denpasar. Why I choose Denpasar? Kenapa? Pertama, aku kan kerjanya di properti Tauziah Hotel Management in Haris Barelang, Haris Resort Barelang. And then
Di Bali itu juga banyak properti yang sama, yang mereknya Haris. Dan kita sebagai staff, alhamdulillah dapat privilege dong. Kalau kerja lebih dari 1 tahun, kamu berhak mendapatkan 1 kali menginap gratis dimanapun propertinya pokoknya ada mereknya di sana. Selain dari Haris itu ada Preference. Waktu itu di Preference ada Preference Malaka, terus Sanur sama Nusa Penida, Nusa Lembongan, sorry. Terus ada Vertu, ada Haris, ada Yellow, ada Managed by hotel yang di-manage oleh Tauzia Property. Terus ada Fox, ada Pop gitu. Nah, hotel-hotel itu kamu bisa pilih selagi ada kamarnya tersedia, which is itu tidak di weekend loh ya, tidak di hari Sabtu. Nah, karena kita tahu orang hospitality itu berusahalah kamu berangkat di hari kerja. Itu gunanya yang namanya cuti coy. Ya dimanfaatkanlah cuti itu buat bepergian di hari kerja, bukan di hari weekend. Pertama, kenapa hari kerja? Biar jalanan sepi, biar tempat-tempat itu sepi. Jadi kamu nggak perlu ngantri banyak-banyak. Oke, gitu. Aku nginap di Denpasar karena destinasi pertama yang kita datengin tanggal 6 itu adalah Pura Besaki. Pura Besaki itu adalah pura terbesar di Pulau Bali untuk agama Hindu, itu dia. Jadi kami mau ke sana. Jadi kita nginapnya di Denpasar. Jadi aku nyetir sendirian ke Denpasar melalui Google Maps. Aku pakai Maps sampai aku nginap. Temanku udah check-in duluan. Jadi aku udah tiktokan sama pihak hotel. Kita pakai extra bed, nginap 1 kamar bertiga. Karena udah nggak ada kita udah bersahabat udah lama, jadi ya for me is fine nginap 1 kamar cowok cewek ya. Ya tergantung dari kamunya niatnya seperti apa ya. Aku niatnya jalan-jalan sama teman-temanku gitu. Kita bertiga, 1 cewek, 2-nya cowok. Jadi kita 1 kamar bertiga, pilih twin plus dengan extra bed gitu. Jadi aku dapat kamar gratis, temanku bayar extra bednya. Jahat ya? Enggak lah. Pokoknya kami tetap patungan dari segi makanan, tempat makan, hotel, terus transportasi mobil, sewa motor, itu semua patungan. Maksudnya berapa jumlahnya nanti dibagi 3 gitu. Jadi kami bagi 3. Hotelnya semua udah kami pilih. Selama sebulan sebelum berangkat itu tiap malam seminggu tuh 2 kali ada kita video callan ngomongin pilih ini. Jadi saranku kalau mau bepergian itu pilihlah hotel-hotel jauh-jauh hari karena harganya lebih terjangkau. Kita nggak tahu banyak promo kayak gitu-gitu. Oke, nginap paginya kita ke Gate Handara Gate. Handara Gate ini aku ketemu pertama kali di Instagramable. Sekarang di mana-mana banyak banget foto di Bali itu Instagramable. Jadi kita foto pertama pagi itu ke Handara dulu. Nah, di Handara setelah itu ngantri bayar 10.000 kalau nggak salah uang masuknya ya. Iya. Ya 10.000 buat parkir. Pokoknya aku bayar 20.000 deh kayaknya. Pokoknya 20.000. Foto di situ, ngantri dulu, nanti aku kasih lihat videonya Ulil gimana jadi pakai selendang. Iya, kain Baliku mana ya? Oh, di dalam. Ya udahlah, nanti aja. Nggak usah. Karena ini udah represent Bali. Ini bajunya Bali, topi Bali, Lombok, ini juga Lombok gitu. Oke. Fotonya ke Handara, trek, and then kita pergi berlanjut ke Pura Besaki. Sebelum nyampe Pura Besaki, kita ada lihat pura di pinggir jalan namanya Pura Ulundani di Batur gitu. Jadi kita ke Batur dulu, nyampe dulu di sana, terus si Ulil sama Anna ditawarin buat beli kain Bali. Which is aku sebenarnya udah punya kain Bali guys. Bentar, akhirnya aku ambil aja lah ya kain Bali. Nah, nih. Ini kain Bali. Ini kain Bali yang aku beli tahun 2000 berapa ya? Pokoknya lupa. Kain ini bermanfaat sekali kalau buat aku saat traveling, bisa aku jadiin kain buat sholat gitu. Jadi ini kain Balinya. Jangan dimainin. Kain Bali di sana. Habis itu kita masuk Pura Ulundani Batur dengan biaya 35.000 uang masuknya. Terus foto-foto, kita lihat tradisi
sembayang di sore hari, jam 3 apa jam 4 gitu, masih panas-panasnya. Terus kita diajak tour sama yang jaga pura itu, diajak keliling, and then kita foto-foto. Di belakangnya itu Gunung Batur. Nanti ada fotonya juga akan aku screenshot di sini. Dan selanjutnya sampai kita berangkat lagi dengan tujuan utama adalah Pura Besaki. Sampailah di pura di mana tempat itu berada. Pura paling besar yang ada di Bali. Kembali disarankan kalau kamu pakai celana pendek, terus kamu pokoknya pakaiannya harus celana panjang atau misalnya pakai kain. Kamu disarankan pakai kain Bali dan itu tidak berbayar, ya, tidak ada bayaran. Cuman hanya uang sukarela untuk donasi untuk pemeliharaan si pura ini gitu. Tinggal dimasukin tep gitu. Nah, masuk Pura Besaki itu biayanya 30.000 dan kamu bisa dapat tour guide. Tour guide bisa untuk keliling semua tempat. Nah, kita memanfaatkan tour guide ini buat foto-foto, buat jadi fotografernya kita buat selama di sana. Jadi diceritakanlah proses proses untuk di Pura Besaki ini, dan kita mengikuti tradisinya ala-ala sembayangnya orang Hindu saat itu. Nah, aku tahu sih kalau misalnya kamu akan jadi bertanya-tanya kok Muslim mau nyobain hal kayak gini-gini. Buat aku bukan dari sisi kepercayaan ya, aku pengen belajar culture-nya. Culture-nya, jadi kita bertiga ngikutin prosesnya. Oh ternyata seperti ini, ditaruh ada beras terus ditaruh air kayak gitu-gitu deh, ngikutin tradisinya aja. Terus kita juga setelah keliling-keliling foto, tempatnya luas banget. Pokoknya banyak foto-foto yang aku kasih di situ, cekrek, and then Beb, Kaliko, kamar mandi bau. Bentar, aku siram dulu. Ini pembuat onornya. Ish. Ini. Masuk kamera. This is you to make. Kenapa? Busuk. This you. Hi, I'm Kaliko. Oh, oke, baby. Oke. Aku kembali setelah iklan-iklan yang tadi. Sip. Kita terus. Aku tadi foto-foto ya, kita foto-foto di Pura Besaki sampai sunset, and then kita langsung pergi ke aku lupa aku nginep di mana. Pokoknya aku nginep di daerah kita paginya mau ke Pura Lempuyem. Kalau kamu notice pernah masuk ke Instagramnya 9GAG, 9GAG itu pernah masuk. Dan itu viral banget di Bali, dan aku datengin itu jam 6:30 pagi dan kita keluar dari hotel. Pokoknya malam nyampe di, kalau nggak salah Amed ya, aku lupa, San Amed gitu. Aku udah bayar hotelnya. Pokoknya nginap di malam hari itu agak sedikit drama karena kita sebagai Muslim agak susah nyari makanan ya, karena makin ke ujung itu rata-rata purely orang-orang Bali yang ada di situ. Makanan halal itu jarang banget. Ada makanan vegetarian tapi tetap ada makanan non halalnya. Jadi kita agak susah malam itu mencari makan. Malam nyampe di hotel, kami pergi ke swalayan dan Ulil punya ide untuk beli makan dan kita rebus sendiri. Jadi hotelnya itu kayak apa ya? Kayak villa gitu, dia nggak villa. Pokoknya satu kamar isinya 3 tempat tidur plus dengan kamar mandi sendiri plus dengan dapur dan set-setnya, ada kompornya, ada kulkasnya gitu. Jadi kami berpikir pas nyampe, wow, dengan harga berapa ya, 400 ribuan deh satu malam, bagi 3 itu berapa, murah banget. Terus ngomongin kayak gini, kita harus beli makan, boleh bilang gitu, karena kan sepanjang jalan kita mau cari tempat makan, mau singgah makan itu nggak nemu saat itu. Karena susah banget cari makan guys, karena nggak ada yang halal ketemunya. Jadi kita akhirnya siasati beli ke swalayan. Ulil beli telur sama kentang. Dia beli kentang banyak-banyak ke sekilo atau berapa gitu. Akhirnya nyampe di hotel, kita cuci, and then kita bikin mashed potato. Jadi kita bikin bikin kentang rebus. Jadi malam itu makannya adalah kentang rebus.
Itu pertama kali aku makan kentang rebus ala-ala bule gitu. Padahal udah kerja di hotel, makan gitu aja nggak mau waktu itu ya. Kalau di hotel selalu makannya ya nasi atau misalnya makan sayur. Tapi mashed potato jarang banget aku makan. Gitu. Jadi itulah pertama kali aku kenal yang namanya kentang rebus pengganti nasi. Ya ampun, kita lah orang Indonesia kalau makan selalu harus dengan nasi. Kalau nggak nasi nggak kenyang gitu nggak maksudnya. Jadi makan kesana, makan di hotel, makan sebelum tidur, and then jam 5 pagi kita udah bangun. Karena yang aku bilang tadi di 9 Gate itu antriannya panjang banget. Sangat, karena orang foto mulai dari sunrise sampai sunset guys. Begitu, lu bayangin aja, kamu bayangin, pokoknya tempatnya memang bagus. Dan fotonya itu wah ciamik banget. Nah, proses kesana itu agak sedikit berdrama karena navigatorku adalah Ulil. Si Ana jadi bos lah, duduk di belakang, duduk-duduk. Ya, tapi dia ikut membantu juga. Terus aku sebagai drivernya. Hey, aduh kucing aku. Apa sih? Terus aku drivernya. Pokoknya 5.30 keluar dari hotel, aku ngikutin rute yang disarankan oleh Ulil. Rute terdekat, tapi jalanannya sumpah berdoa loh kami, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Kamu bayangin aja ya, tanjakan kayak gini-gini, teng kayak gitu. Pokoknya pendakiannya dengan mobil kecil udah berbelok terus mendaki lagi kayak gitu, berbelok mendaki lagi. Wih, tinggi banget. Memang jalanan saat itu sepi banget karena nggak ada yang ngelewatin itu mobil, rata-rata motor yang bawa sana. Terus sepanjang jalan kita liatin anak-anak kecil berangkat sekolah karena kita di hari kerja kan berangkatnya ke sana. Terus nyampe di situ ya ampun, sepanjang jalan tuh berdoa pos mau pendakian. Ready guys, gigi satu, tuk. Berdoa kayak gitu ya. Gila, pakai mobil ini gue mendaki bukit. Pun sampai di jalanan yang udah lurus kayak gini beneran sumpah. Aku bener-bener kalau nggak pro bawa mobil udahlah sumpah angkat tangan sudah. Nyampe lah kami di sana. Nyampe masuk ke Lempuyeng. Bayar kalau nggak salah ya, bayar untuk donasinya. Terus pas nyampe di sana aku dapat antrian kalau nggak salah nomor 77 di jam 6.30 ya. Jadi 5.30 nyampe ke sana 1 jaman lebih karena kita jalan juga dari gang parkir mobil sampai ke dalam itu lumayan mendaki karena pemandangannya itu adalah Gunung Agung, di belakangnya ada Gunung Agung. Jadi keren banget buat difoto. Nanti aku kasih lihat hasil foto aku setelah ngantri selama 1,5 jam. Bayangin nomor 77 aku difoto dan aku nyampe di sana 6:30 pagi dan itu ramenya minta ampun. Semua isinya siapa? See, a lot of people want to try the experience. Gila, dan gue nomor 78 dong dari jam segini. Foreigner, nggak ada orang Indonesia, sumpah. Aku ketemu orang Indonesia tuh dikit, itu udah jam-jam 8, setengah 9. Kami di foto jam 9 kok nggak salah. Nunggunya saking lamanya, saking banyaknya. Ini tempatnya amazing. Bebek cakep. Bebek namanya. Semua bule-bule itu pada udah nyampe duluan pagi-pagi ya. Mungkin mereka nggak tidur malamnya pertama atau mungkin dia udah biasa bangun sepagi itu. Sebenarnya kita udah biasa juga, cuman kita traveling kan, jadi harus tight to schedule. Foto-foto, terus kita juga foto di tempat yang banyak area selain dari pura itu. Akhirnya dipanggil, kita foto-foto, cekrek, and then turun akhirnya kita ke bawah. Oh ya, kamu wajib ngasih tip buat mereka, donasi terserah kamu. Kalau aku ngasihnya kalau nggak salah waktu itu 20.000
buat foto. Jadi fotonya nggak pakai foto DSLR, use by your phone. Jadi mereka cuma duduk nongkrong, bantu fotoin. Tek 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 tek. Ini dikasih kaca kayak ada kayak bayangan kita itu nanti di foto. Nanti ada di situ. Aku kasih lihat foto. Tek 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 gitu. One more, last pose, another pose. Kayak gitu-gitu banyak fotonya begituan. Jadi aku juga ikut berfoto, kami bertiga. Jadi kami ada foto sendiri-sendiri, ada foto bertiga. Ada lagi tempat yang baru, masih di kawasan Lempuyeng. Terus kita juga berfoto lagi di sana. Nah ini fotonya. Terus kita lanjut ke bawah, kita lanjut ke di Sukasoda dan Tirtagangga. Oke. Ini semua destinasi yang aku ceritain ini semua dari Instagram. Aku dapatnya dari Instagram. Jadi checklist itu dari Instagram semua. Oke, setelah ke Taman Sukasoda, ini lebih ke taman biasa aja, cuman itu bagus. Aku fotoin juga di situ, teman-temanku pada foto di situ, bagus-bagus fotonya. Masuk ke sana. Taman Sukasoda ini cukup bayar 15.000 aja khusus lokal. Kalau foreigner beda lagi harganya. Ya, begitulah tradisi untuk di pariwisata. Foreigner sama lokal itu beda. Aku juga pergi ke Thailand, ke negara-negara lain juga seperti itu. Untuk lokal sama wisatawan pasti harganya berbeda. Terus kita lanjut ke Tirtagangga. Tirtagangga itu yang ada kolam yang banyak ikannya, terus orang duduk di situ berfoto. Aku juga foto di situ. Tapi perjuangannya minta ampun banget, susah banget, banyak banget fotonya bocor-bocor. Maksudnya bocor tuh banyak orang lewat lah, nungguin orang inilah. Pernah aku ngerasain sungguh kesel ya, kesel banget aku sama wisatawan. Maksudnya gimana ya? Aku berusaha mengikuti budaya antri ya. Budaya antri itu kan sebenarnya bagus ya buat siapa aja, aku nggak ngejudge. Kadang ternyata ada wisatawan asing juga nggak punya budaya antri. Aku nggak nyebut negaranya, aku bilang sama si temanku Ana waktu itu agak cukup. Ya itulah, kita berteman jadi agak kesel, ada nggak keselnya. Aku bilang sama Ana tunggu sini ya, aku mau ngambil tas sebentar gitu, ngambil sesuatu. And then tiba-tiba antrian dia diambil sama orang lain, dia ngomong di belakang, dia biarin aja. Aku kesel sama Ana akhirnya, dan aku pun juga nggak berani ngomongin si perempuan berdua itu yang berfoto-foto. Akhirnya kita tungguin lah orang itu. Dan juga ada wisatawan lokal. Tirtagangga ini lumayan nggak terlalu banyak nggak karena wisatanya kayak kolam biasa, kolam ikan gitu. Cuman airnya jernih, ikannya banyak. Dan wisatawan lokal juga kayak gitu. Cuman aku langsung tegur, aku langsung bilang, "Ibu tolong ya budayakan antri," aku bilang kayak gitu. Aku ya kenapa? Aku udah kena sekali, aku nggak mau kena kedua kalinya. Jadi kayak gitu. Setelah kita ke Tirtagangga, biaya masuk Tirtagangga 25.000. Dan ini kita ready untuk menginap. Pokoknya area terakhir sebelum kita pergi ke Lombok gitu. And then malamnya kita makan malam, ketemu tempat makan yang pernah viral. Kalau kamu sadar, tempat makan viral oleh John Legend. Nah, kayak pokoknya tempat ayam Legend. Tadi tempat makan itu pernah didatengin sama John Legend sama istrinya gitu. Nah, di sanalah kami makan gitu. Jadi ala-ala makan fast food gitu deh. Karena nggak nemu makan pecel ayam, guys. Apalagi nasi padang, susah nyarinya, beneran nggak ketemu. Tapi ya namanya perut tetap harus diisi ya. For me, apapun makanan itu which is halal akan masuk ke perut aku ya. Oke, malamnya kita makan, nginap di villa. Bayarnya semalam itu kalau nggak salah 600.000 bertiga. Dengan 3 tempat tidur juga. Itu lebih private juga sih. Terus kita nggak dapat sarapan, memang kita pilihnya tanpa sarapan. Nah, terus aku kasih fotonya. Sebelum kita ke bandara, kita ke situ dulu karena penerbangan kita dari Bali ke Lombok itu sore hari. Jadi pokoknya jam 3 apa jam 4 gitu. Dari jam 9 kita udah check out, langsung ke destinasi yang terakhir, taman itu. Terus aku juga ditegur sebelum aku masuk itu ya, kalau nggak salah ya. Iya, aku nggak masukin. Iya, aku nggak masukin tempatnya guys, dari list aku. Oke, aku lupa bayarannya berapa. Kita ke desa itu sebelum nyampe di bandara.
Terus aku ditegur karena cara pakai kainku salah, diajarin. Aku pakai kainnya kayak pakai kain sarung mau sholat gitu loh. Itu terus aku diajarin ya, which is bagus sih untuk mereka memperkenalkan apa ya tradisinya mereka. Gitu. Akhirnya aku ikutin gitu kain Bali itu. Foto-foto di sana, and then kita cus cepet-cepet nyetir nyampe di bandara. Transaksi KTP dengan mobil terjadi. Jadi mobilnya tinggal dibawa ke bandara, and then si yang taksi mobil driver rentalnya udah ready dengan KTP aku, tinggal cek nggak ada yang lecet, ininya udah oke semua, udah dikasih gitu. Nah terus terbanglah kita pergi ke Lombok dari Ngurah Rai ke Lombok Raya ya. Mendarat di Lombok sore hari, kita naik Damri bayar 35.000. Kita janjian sama yang namanya janjian lagi nih. Pokoknya semua transaksinya buy online. Janjian sama rental motor 2. Nah, semua yang dari Lombok itu setelah naik Damri ya, bagi yang suka naik transportasi umum, karena kita backpacker, kita naik transportasi umum bayar 35.000. Semua di drop itu sebelum nyampe di poolnya, terminalnya, kita akan di drop di Epicentrum. Oh my goodness. Mall Epicentrum ya. Jadi kami transaksi di Mall Epicentrum. Setelah Mall Epicentrum terakhir baru tujuannya adalah terminal. Nah, kita janjian sama yang punya motor, kita sewa 2 motor. Terus kita ke yang namanya ke Kuta. Di Lombok juga ada Kuta loh. Gitu. Jadi kita ke Mall Epicentrum. Setelah itu habis maghrib kita langsung berjalan dari Lombok. Dari Epicentrum kamu bayangin mana ya? Nah, bayangin kita berkendara pakai motor dan which is kita nggak tahu jalanannya, dan kita cuma pakai Google Map, pakai motor jauh banget, ada sekitar 20-30 kilo gitu dari kota langsung ke Kuta, ke bawah gitu, ke bawah sana. Terus kita ke sana. Pas nyampe di Lombok, di Kuta nginep, nggak ada transaksi, biasa-biasa aja. Malam dulu ya, kita makan malamnya barulah terjadi yang namanya transaksi ini. Nih kain Bali, nih kain Bali lagi, kain Lombok gitu. Akhirnya kita belilah kain Lombok gitu. Nah, kan kita di Kuta tuh nginapnya, karena memang rata-rata tempat penginapan bule-bule, wisatawan lokal sama internasional adanya tuh di Kuta. Nah, Kuta Beach Lombok gitu, bukan Kuta di Bali ya. Oke, angkat tanganmu. Oh yeah, jangan sampai jatuh. Oke. Jadi potret tuh. Oke, kita lagi ada di Kuta Beach dan ini ada sesi foto-foto demi fit. Oh, oke. Oke. Lagi, ganti gaya, 6, lanjut, ganti gaya, pose, another pose, last pose, Jump! Kita di Lombok, and then paginya kita mau ke Pantai Pink. Itu juga jauh perjalanannya dari Kuta ke Pantai Pink. Terus kita balik lagi nanti check out, karena cuma 1 malam. Besoknya kita harus ke yang namanya ke Gili, 3 pulau di Gili itu. Kita tuh tapi nginapnya cuma 2 pulau di Gili aja. Pas paginya ke Kuta, paginya dari Kuta ke Pantai Pink, nah itu dramanya luar biasa. Aku pakai baju ini kalau nggak salah. Aku pakai baju ini karena perjalanannya hampir 40 kilo kita berkendara, terus cuma mengandalkan juga Google Map gitu ya. Google Map, dan jalanannya super duper nggak bersahabat. Jalanannya berkerikil. Dari 30 pertama itu jalanannya aspal mulus. Oh ya, Lombok itu kalau nggak pandemi sebenarnya udah terjadi yang namanya MotoGP kalau aku nggak salah ya. Ada race internasional yang sudah di-link oleh pemerintah, adanya di sana. Jadi jalanan di Lombok itu jalan rayanya mulus banget. Karena tempat wisata itu jarang didatangin sama wisatawan dan tempatnya terpencil sekali. Jadi
aku sendiri bawa motor seperti biasa, Ulil sama Ana tuh berdua gitu. Jadi aku sempat kehilangan sama Ana sama Ulil, jadi aku nggak nemu mereka. Bayangin jalan di hutan belantara, panas-panas, itu kita berangkat jam 10. Pokoknya kita nyampe sana tuh mau jam 12 gitu nyampe sana. Terus ya ada 1,5 jam perjalanan lah pakai motor. Kamu bayangin lah. Aduh, kalau di hari biasa aku nggak mau itu, kalau hari-hari ini nggak traveling ya. Mumpung traveling jadi semangatnya tuh makin menggebu-gebu gitu. Pergi ke sana, aku sampai nyasar, aku ngikutin map aja, jadi aku nggak nanya sama warga. Dan bodohnya saat itu ya kan, mungkin mindset waktu itu kalau kita bertanya sama orang pasti akan dibikin nyasar gitu. Padahal nggak semua warga seperti itu. Lagi-lagi aku judgmental kayak gitu. Jadi sebenarnya itu nggak boleh. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya sama warga, karena di Google Map itu arahnya udah nggak ada lagi, nggak ada arah. Kok aku lihat loh, kok di sini ternyata pas aku zoom Google Pantai Pinknya di sini, tapi nggak ada akses buat motor. Loh, kok bisa? Di Google Map itu nggak ada lagi aksesnya, tapi di jalanan asli ya masih ada. Cuman aku nggak berani karena tempatnya sepi banget guys. Aku malah yang kupikirkan, aduh ya ampun, nanti keluar binatang-binatang yang tidak diinginkan. Selesailah sudah. Terlalu banyak nonton film-film action yang aneh-aneh gitu dah. Dan kita akhirnya muter-muter muter sini, muter lagi. Akhirnya aku isi bensin, gue tanya sama warga, Pak, Pantai Pink itu di mana? Oh iya, ikutin adek ini aja. Aku ikutin lah adek itu pulang sekolah. Ya ampun. Bayangin coba, kami ngikutin warga dan akhirnya nyampe ke sana. Masuk bayarnya cuma bayar di berapa ya? 10.000. 10.000, bayangin, kita bayar cuma 10.000 doang. Kayak gitu loh, ya ampun, murah banget sih tempat wisata kayak gitu. Terus di sana foto-foto, nanti aku kasih lihat foto karena udah lumayan siang. Jadi Pantai Pink itu kalau kena sinar matahari bagusnya di pagi hari. Kalau udah siang itu udah pantai biasa aja, tapi itu sepi banget. Wisatawan asing cuma dua orang, satu pasang. Terus ada kita. Terus kita langsung makan siang lah ya di sana. Aku makan siang, pokoknya ada seafood. Pokoknya makan enak lah, udah kelaparan banget makannya. Kami bayar makan itu per orang aku bayar cuma 40.000, which is bertiga 120.000. Masih worth it menurutku makan itu ya. Terus kita siap-siap mau ke Gili Trawangan. Nah, balik lagi kita ke hotel ngambil tas ya, karena tas paginya kita titip di resepsionis. Pak ngambil tas and then langsung buru-buru ke Gili Trawangan. Ini terakhir itu kalau nggak salah kapal terakhir ke Gili Trawangan itu jam 6. Kita dari hotel itu kalau nggak salah jam 3. Ada sekitar 2 jaman dari Kuta ke ferry terminal itu. Bentar, ferry terminalnya namanya apa ya? Maaf ya, aku suka searching karena aku lupa. Oh, Pamenang ya. Ferry terminal di Pamenang. Nah, jadi mau ke Pamenang itu 2 jam dari Kuta. Bayangin, Kuta itu di bawah ya. Bentar, pokoknya nanti aku screenshot, aku kasih lihat. Ini Kuta, terus kita balik ke Lombok. Ya, maaf Lombok. Jadi kemarin itu mendarat di sini. Terus itu bawa motor, mendarat di sini. Paginya berangkat ke sini. Terus pulang lagi ngambil tas ke sini. Sorenya langsung ke ferry terminal. Malamnya nginep sini. Hari ini balik lagi sini buat kita ke Gili Menong. Luar biasa perjalanan Lombok. Balik lagi ke atasnya. Jadi ke atas situ. Setelah kita dari bawah sini dari Pantai Pink ke Kuta, habis itu balik lagi ke atas sana. Butuh 2 jam naik motor. And then I'm just riding alone. Bayangin sendiri capeknya. Nah, di situ kamu bisa menitipkan motor. Memang rata-rata di sana menitipkan motor banyak. Awalnya agak ragu sih, karena aku kan nggak pernah ya menitipkan motor berhari-hari di sana. Jadi ternyata emang banyak orang nitipin motor berhari. Sewanya kok nggak salah 15.000 per hari per motor gitu. Jadi which is masih masuk akal dengan biaya segitu. Jadi kita kok nggak salah 3 hari 2 malam di Gili. Pertama aku nginep di Gili Trawangan, which is dimana semua bule ada di situ. Semua wisatawan asing lokal ada di situ. Jadi kita nginep di situ, nginep di sana. Paginya kita sewa sepeda.
Gili Trawangan itu bisa keliling-keliling sepeda di situ. Wow. Wow. Nah, terus kita sewa sepeda kalau nggak salah 50.000 tuh satu hari deh. Iya. Seharian kamu 24 jam nyewa sepeda gitu. Oke, terus sarapan pagi, kita sarapan pagi di warung-warung di depan hotel. Terus kelilingin pulau di situ. Mana dia? Mana? Makan di Gili, terus nongkrong, liatin pantai, mendengarkan air deburan ombak. Padahal di tempat aku kerja juga ada, cuman masalahnya itu kita tempat kerja, jadi nggak leluasan pengalamannya. Terus kita paginya ke Gili Meno gitu. Paginya dari Gili Trawangan balik lagi ke Pamenang, kita mau ke Gili Meno. Sebenarnya bisa kita dari Gili Trawangan ke Gili Meno, cuman biayanya lebih mahal. Sekali naik boat itu 25.000, terus boat dari Gili Meno ke dermaga Pamenang itu 25.000, which is 50.000. Kalau kita pergi dari Pamenang ke Gili Trawangan 11.000, 11 apa 7.500 gitu. Terus balik lagi 7.500, kan murah. Terus dari Pamenang ke Gili Meno pun cuma bayar 7.500 juga. Jadi which is itu masih worth it. Jadi lebih baik kita muter-muter. Nyampe di Gili Trawangan, paginya keluar ke Pamenang, balik lagi ke Gili Meno gitu, biar dapat murahnya. Kayak gitulah, menghabiskan banyak waktu. Oke, kita nyampe di Gili Meno, keren, sumpah. Gili Meno itu sumpah kayak private island. Ya, menurutku ya, karena rata-rata itu Gili Meno nggak se-crowded Gili Trawangan. Gili Meno kamu semua rata-rata orang-orang lokal. Aduh, sumpah lokal banget. Aku nanti kasih lihat fotonya. Aku kesini. Nah, ini bajuku. Aku pakai baju ini nanti berayun-ayun ala video klipnya Wrecking Ball. Di video ini akan aku naikin. Finally, ya lagi-lagi jualanku aku nggak akan laku lagi setelah ini, guys. Percaya sama aku. Oke, terus jalan-jalan sekeliling itu kita ada ke danau, terus aku naik ayunan, foto-foto di sana. Terus masuknya nggak bayar sama sekali ke danau yang ada di Gili Meno itu gratis karena memang itu kawasan sana aja. Jadi memang kawasan dekat sana, dekat kali ke tempat hotel kita. Jadi kami cuma pakai Google Map, foto-foto. Aku naik ayunan pakai pakai video klipnya Wrecking Ball. Waiting for sunset in Gili Meno. Oh my god, sumpah Gili Meno lebih keren daripada Gili Trawangan. Lu bisa tidur-tiduran di pantai. Keren. Ini kita baru makan fancy, makan mahal di depan pinggir pantai. Ya hari-hari terakhir lah kita di situ. Terus besok paginya kita kembali mau menuju ke Lombok. Kalau teman aku balik ke mana? Dia balik ke Surabaya karena dia langsung ke Padang. Aku lewatnya Bali lagi. Jadi Lombok tuh Bali, Balinya ke Singapura. Nah, and then aku beli tiket itu dari Lombok ke Bali itu PP 600.000. Jadi one way 350.000 gitu. Temanku Ulil nyaranin kita naik kapal. Cuman aku nggak berani naik kapal selama itu karena kalau kapalnya seperti kapal dari Batam Singapura yang which is masih sebesar itu ya. Kalau kamu pernah ke Singapura, kapalnya worth it untuk berangkat. Karena itu sebentar 1 jam. Kalau Batam Singapura, jadi lumayan lama, 3-4 jam apa 6 jam gitu, aku lupa. Karena aku bilang udahlah naik pesawat aja karena biar cepet juga, kita lebih irit di waktu, aku bilang gitu kan. Ya udahlah gitu. Oke, kita kembali ke Pamenang. Dari Pamenang kita nginep lagi 1 malam di
Lombok karena kita besok paginya harus berangkat pulang gitu. Jadi pamenang kita nginap di Lombok lagi di arah kota ini, ke arah kota. Nah, situ kita akhirnya nge-mall makan malam. Oh ya, Lombok itu banyak kalau makanan muslim banyak banget makanan halal di sana. Tapi mereka masih well ramah dengan wisatawan gitu ya. Jadi ya bagus sih kalau aku pengen balik lagi ke Lombok karena di situ ada Rinjani, terus kamu bisa trip ke Labuhan Bajo dan Labuhan Bajo dan Wairebo di Flores. Itu impian kita. Niatnya sih 2020 tapi karena pandemi cancel sama mereka bertiga. Oke, malam terakhir kita ada di Lombok, terus kita pergi ke mall, ke Epicentrum, lihat-lihat, and then aku tergiur untuk membeli jam. Ini jamnya di iBox. Aku beli di iBox-nya Epicentrum Lombok. Nah, inilah jam yang terkenang sekali. Ini udah setahun, garansinya udah habis gitu. Tapi nih jam ini sempat sempat rusak. Tiba-tiba nggak bisa dibenerin bulan Juli. Nanti aku kasih lihat videonya aku. Aku beli di Lombok 11 Oktober tahun lalu 2019. Tiba-tiba mati, nggak bisa di charge. Sedih dong ya. Ini padahal lagi masa-masa pandemi masih bisa hidup kayak gini doang. Pas di charge tuh berubah warna hijau terus nggak ada kelanjutannya. Aku coba WhatsApp ke iBox yang ada di Menteng. Dia bilang cukup bawa aja unitnya, terus dicek dulu. Mudah-mudahan kalau misalkan ada apa-apa lagi masih bisa diganti unit yang baru. Karena masih ada garansi soalnya. Oke, Wismananya di iBox untuk perbaikan ini tuh ada di Menteng, Jakarta Pusat, terus ada di Central Park, Mall Central Park, dan juga di Kelapa Gading. Cuma 3 tempat itu yang ada. And then I call my sister. Aku bilang ke adik aku, ini kita ceritain jam dulu ya. Aku bilang sama adik aku mau kirim jamku rusak, bisa bantu perbaikin, tapi aku udah kontak sama orang Menteng. Nah, inilah videonya, oke? Kemudian sampailah di Menteng. Pas proses berangkat mengirim barang ini ke Jakarta lumayan drama. Ternyata pengiriman barang dari Batam ke luar provinsi dikenakan pajak 10%. You know how much I pay for this watch? It's almost 5 million. Gila nggak sih punya jam semahal ini? Ini sepanjang sejarah aku punya jam semahal ini. Aku bukan pamer ya, tapi for me is very. Aku nggak mau lagi beli yang kayak gini-ginian gitu. Udah cukup punya jam semahal itu. Jadi ya aku pakai ini tiap hari. Nggak tahu kenapa. Terus akhirnya iBox Menteng menyetujui dan aku akhirnya kirim produk ini ke Jakarta ke rumah adekku, and then udah sampai. Terus suaminya bawa ke iBox, and then udah diperbaiki, and then finally jam ini jadi diganti baru loh, diganti baru. Bayangin aku shock. Karena selama ini aku punya pakai gadget, pakai handphone itu jarang-jarang banget rusak gitu. Jadi pas rusak aku agak terkejut. Wow, baik banget mereka mau mengganti produk yang baru. Karena jam ini aku cek edisinya masih edisi pertama sih, yang seri 3. Terus aku cek itu udah nggak ada lagi keluar. Jadi aku berpikir tidak akan diganti sama mereka gitu, atau diganti uang, atau aku harus beli lagi dengan edisional kayak upselling gitu. Ternyata enggak, dikirimin. Sekarang proses ngirimnya lagi. Bersyukurnya salah satu teman kerja aku yang dari Batam liburan ke Jakarta, jadi aku menitipkan lah itu ke dia. And then finally yang udah diperbaiki sama Apple. Aduh, terima kasih Apple, you are so good, so very bertanggung jawab. Masih baru ini plastiknya. Mana plastiknya nih? Alhamdulillah wa syukurillah. Wih, Baru jam awak. Alhamdulillah kembali baru. Ini tinggal kita charge aja. Thank you, terima kasih. Sini juga. Ini apa lagi ya? Oh, ini bill yang dulu. Up. Kelihatan deh harganya.
Terima kasih. Finally ready. Kembali. Jadi gitu, begitulah cerita jam ini aku beli di Lombok, and then hari ini udah 1 tahun aku membeli jam ini. Ya tidak ada lagi sih masa garansi jamnya, ya nggak apa-apa, yang penting dapat jam baru dari iBox. Oke. Kembali kita ke Kuta. Paginya kita flight, pas aku nginap itu besok paginya kita harus kembalikan motor. Karena awal transaksi aku tadi namanya Epicentrum. Pulangnya kita transaksinya di terminal bus Damri. Ya, oke, terminal bus Damri, janjian jam 8 pagi. Kita pesawatnya kalau nggak salah siang deh, iya siang. Aku ke Bali siang, si temanku Anu Maulil ke Surabaya juga siang di jam yang sama. Beda-beda beberapa menit lah, gitu. Terus transaksi selesai, bandara, and then kita goodbye. Bye-bye, aku nyampe ke Bali lagi, and then nyampe di Bali aku dijemput sama temanku, and you know what, karena aku bekerja dulu di Balikpapan pula. Ya, di Balikpapan and Makassar, which is kebanyakan teman aku yang orang Makassar itu merantaunya ke Bali buat bekerja, karena ya gitulah. Jadi aku numpang nginap, and then ada teman aku wedding di situ. Kebetulan juga ada yang wedding, namanya Diego, orang Makassar gitu. Bukan, kita sama-sama kerja di Makassar, tapi dia dari Manado. Dia bilang memang dari awal aku bilang gini, siapapun yang merit di Makassar ini, orang Makassar, kalau meritnya di luar, kalau ada rezeki aku datengin. Bilang, ternyata pas banget, aku juga ke Lombok, Bali. And then di hari-hari terakhir aku sebelum pulang ke Singapura, dia juga ada wedding, jadi kami menghadirilah weddingnya dia. Ini foto-fotonya gitu. Ini first anniversary weddingnya si Diego, ya. First anniversary-nya dia, banyak banget first anniversary. Pokoknya weddingnya dia. Terus aku besoknya nothing happen. Setelah wedding itu kita makan-makan, foto-foto di Bali. Aku lupa nama tempatnya. Pokoknya nanti aku kasih fotonya tempat weddingnya dia. Pokoknya keren banget wedding outdoor itu. Pokoknya aku juga pengen juga sih wedding outdoor, tapi pasangannya belum tahu siapa. Oh my god. Oke. Terus aku berangkat pulangnya dari Ngurah Rai ke Changi Airport kembali. Berangkatnya aku kalau nggak salah siang deh. Ya, siang. Malamnya aku nginap. Terus paginya aku diantar ke bandara sama teman kerjaku namanya Sadam. Nah, shout out to him. Nanti aku kasih lihat fotonya. Terus setelah itu aku pulang ke Changi, and then aku makan siang sebentar, and then aku kembali ke lewat Batam gitu. Jadi begitulah perjalanan aku mulai dari tanggal 5 Oktober sampai 13 Oktober. And then how much, seberapa banyak aku habiskan. Nah, aku rincikan ya. Aku rincikan semuanya. Ferry dari Batam ke Singapura 280. Terus tiket pesawat tadi 2 juta. Terus pesawat Bali Lombok 500.000, ternyata PP-nya bukan 600.000 ding. Terus hotel, mobil, motor, hotelnya berapa kali nginep itu banyak banget, mulai dari Bali sama Lombok biayanya 1,5 selama itu. Sebanyak itu ya hotel yang kita datengin per malam, kecuali di Haris Denpasar karena itu gratis dari aku. Terus biaya makan selama nginap selama tanggal, ya kita nyampe di Bali itu tanggal 6 sampai tanggal 12. 13 kan aku pulang dari Bali ke Singapura. Itu totalnya 1.150.000. Jadi itu total yang aku habiskan dari tanggal 5 ke 13 Oktober. Udah masuk ferry, udah masuk makan di Singapura juga, udah masuk semua ternyata 5.5 million. Menurut kamu itu murah apa mahal? I beg to you, aku kembalikan ke kamu semua. Ada yang satu lagi aku lupa. Oh my god, sebelum aku pulang ke, pas aku nginep di Kuta itu kami ke desa Sade. Oh my god, astaga. Hari Jumat kalau nggak salah waktu itu aku beli ini nih, kain ini aku beli aku beli kain ini. Satu lagi aku beli tas
gitu, tas Lombok di Desa Sade. Desa Sade itu adalah desa mereka menikah antar sesama suku di situ di Sade itu, kalau nggak salah ya. Pokoknya desanya lucu banget, desa tradisional. Jadi aku diajak keliling sana dan kita cuma bayar tipnya doang. Dan how I look become Sade village, she's a nice right? See them, nih. Udah jadi orang sini. It's a nice to try. Beneran. Pertama kali aku kenalan sama orang sana, tour guide-nya. Kita kasih duit juga sih, tip. Di sana, dan mereka itu suka lagu Minang. Bayangkan, lagu Minang. Oh my god. Aku sangat-sangat tersentuh pada saat dia memutar lagu Minang itu. Ya Allah. Itulah terskip akhirnya Desa Sade ini ya. Oke. Pokoknya itu semua perjalanan total biaya yang aku habiskan selama aku ke Bali dan Lombok. Mulai dari Batam, Singapura, Bali, Lombok, Lombok, abis itu Bali lagi, Singapura lagi, nyampe ke Batam lagi. And took 5.5 million. It's back to you, kembali ke kamu, apakah itu murah apa mahal? Ya, oke guys, segitu video yang udah aku record. Sudah lebih dari 1 jam ini perjalanan obrolan ini. Pokoknya semoga bermanfaat buat kamu yang pengen pergi traveling. Kamu harus siapin budget, harus itinerary. Kami itinerary-nya sebulan sebelum berangkat. Pesen hotel, pesen tiket pesawat, terus pesen apa lagi? Transportasi untuk sewa-sewa mobil apa motor. Itu semua sebulan sebelum. Jadi deal-dealannya sebulan sebelum ya guys. Kecuali untuk bayar tiket-tiket sama makan-makan itu di hari H. Dan kita patungan. Kalau aku pribadi mengeluarkan sebanyak itu. Yang kami patungan cuma hotel, transportasi, sama biaya makan. Itu kami patungan. Sama biaya masuk itu semua patungan gitu, bagi 3. Memang berangkat lebih rame itu lebih bagus. Tapi ya tergantung di kamu. Kalau kamu lebih pengen suka sendiri ya monggo. Kalau berangkat rame-rame ya bagi-baginya lebih banyak gitu. Bagian harga-harganya itu lebih irit. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share video ini kalau bermanfaat buat kalian. Stay safe, bye-bye.